keindahan alam kota Singkawang, tersimpan potensi besar yang tumbuh dari tanah. Inilah keladi, komoditas lokal yang kini menjadi bagian penting dalam mendorong kemandirian pangan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Keladi, tanaman yang tumbuh di banyak ladang, tapi sering dipandang sebelah mata. Dulu hanya dijual mentah, murah, tak punya nilai lebih. Tetapi di tangan masyarakat Dusun Stapuk Besar, Kecamatan Singkawang Utara, keladi mendapat wajah baru. Dari tanaman biasa menjadi produk olahan unggulan. Dari sekedar panen menjadi sumber kekuatan ekonomi. Stapuk Besar ini kompleks dan bagi saya adalah wilayah yang majemuk. Ada petani padi, petani keladi, petani sayur, dan hortikultura, kemudian ibu-ibu KWT di pekarangan, dan pengolahan hasil dari keladi ini diolah menjadi pengolahan keripik atau kelompok poksil, sehingga dari keladi yang sekitar 10 hektar ini bisa kita olah menjadi keripik yang nantinya akan dijual di Singkawang, di luar Singkawang, bahkan ke luar negeri, yaitu ke Sarawak, Malaysia. Di balik kualitas produk yang luar biasa, ada proses yang panjang. Dimulai dari pemilihan bibit unggul seperti keladi Simka yang sudah bersertifikasi, hingga teknik tanam yang tepat sesuai dengan pH tanah dan curah hujan. Budidaya keladi di Singkawang tak hanya menopang kebutuhan karbohidrat lokal, tetapi juga menghasilkan olahan keripik yang merambah pasar nasional hingga menembus negeri tetangga Malaysia. Khusus untuk budidaya, Dinas Pertanian fokus di bibit keladi. Jadi pemilihan bibit keladi yang baik, yang bersertifikat, yaitu bibit keladi Sinka atau keladi Singkawang yang sudah disertifikasi. Kemudian untuk pengolahan hasil, kita sudah mengarah ke bagaimana pemasaran dengan packing yang baik, dengan pemasangan halal dan PIRT, sehingga untuk perdagangan kita semakin lancar ke depannya. Kemudian untuk lahan kita pilih yang sesuai pH-nya, yang sesuai lahannya, ketinggiannya stabil, tidak terlalu berendam, tidak banjir. Nah, itu yang cocok untuk tanam keladi. Di balik proses ini, ada peran dari penyuluh pertanian. Mereka turun langsung, tidak sekedar memberi saran, tetapi juga mendampingi dari awal. Mulai dari pemilihan bibit unggul sampai yang siap untuk dipanen. Saya sudah mendampingi petani Stapuk Besar ini, alhamdulillah sudah memasuki tahun kelima, 5 tahun. Alhamdulillah kita sudah melakukan pelatihan, baik itu dari Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan, sudah melakukan pelatihan-pelatihan UMKM, baik itu bagaimana pemasaran, pengolahan, kemudian budidaya, khususnya pemilihan bibit yang tepat. Penyuluh pertanian adalah penguat untuk membuka cara pikir baru bahwa petani juga bisa jadi pelaku usaha. Alhamdulillah, petani kita sudah bekerja sama dengan Dinas Pertanian maupun Dinas Perdagangan. Untuk Dinas Pertanian tadi sudah dengan bibitnya, kemudian kualitas untuk pengolahan hasil kita bekerja sama dengan Dinas Perdagangan.
Nah, untuk Dinas Pertanian, kita mendapatkan kelompok tani Stapuk Mandiri, sudah mendapatkan rumah produksi dan alat-alat penggorengan, alat-alat packing, alat-alat untuk pemasaran, itu sudah dapat. Kemudian dari Dinas Perdagangan sudah dapat rumah untuk gerai pangan. Untuk teknik budidaya keladi ini, awalnya kita memilih anakan. Memilih anakan ini diambil dari indukan. Induk yang tua ini akan menghasilkan anakan yang di sekelilingnya. Nah, ini akan menjadi bibit. Nah, bibit ini akan dipindahkan ke lahan. Nah, di lahan kita menggunakan sistem tugal. Dengan menggunakan alat diameternya lebih kurang 15 cm, nah itu kita akan kedalaman lebih kurang 10 cm, maka ditanamlah bibit yang tingginya lebih kurang 10 cm dengan memotong bagian daunnya, kemudian ditanam. Nah, setelah tumbuh daun dan berkembang daun, maka akan dilakukan pemupukan awal dengan pupuk urea, kemudian lanjut setelah ada umbi berapa bulan ke depan, nah dilanjutkan dengan pupuk NPK. Nah, inilah yang akan kita rawat dengan penyiangan rumput, dengan pemupukan sampai usianya 7 bulan 8 bulan. Nah, untuk khusus keripik keladi kita memanen di usia 7 sampai 8 bulan. Nah, ini yang cocok untuk pengolahan keripik keladi. Alhamdulillah untuk di Stapuk Besar cuaca kita mendukung untuk keripik budidaya keladi ini. Hanya kalau terjadi banjir besar, nah ini yang menjadi kendala. Karena kita beberapa tahun terakhir tanggul di Semlagi ini ada yang jebol, kemudian curah hujan yang cukup tinggi, sehingga mengakibatkan puso atau tidak bisa panen di usia tanaman 5 bulan. Nah, ini yang menjadi kendala petani kita. Semoga nanti di kedepannya kita akan mengusahakan di daerah-daerah kebun keladi ini untuk drainasenya semakin baik. Demikian. Lewat program pengembangan luas tanam dan pengolahan hasil produksi, pemerintah Kota Singkawang mendampingi petani dari hulu hingga hilir. Di balik pengembangan dan pengolahan hasil produksi ini, Dinas Kota hadir di tengah-tengah petani, memberi motivasi dan pelatihan agar keladi tumbuh optimal dan berkualitas. Baik di wilayah Singkawang Utara dan beberapa tempat ya di Singkawang Timur dan di Singkawang Selatan, kita ada lahan pertanian keladi. Ini untuk budidaya keladi. Total luas tanam yang ada di Singkawang itu kurang lebih sekitar 67 hektar. Nah, tentu ini mensupport untuk ketahanan pangan dari sisi penyediaan sumber karbohidrat ya, dan tanaman keladi ini juga kita menghasilkan produk hasil akhir yaitu keripik keladi, dan ini hasilnya dijual bukan hanya untuk di Kota Singkawang tetapi di luar Kota Singkawang, kemudian juga ada di negara Malaysia ya, negara tetangga.
Swasembada pangan pun terus didorong dengan memperluas lahan tanam dan menjaga lahan pertanian tetap lestari melalui kebijakan pemerintah pangan berkelanjutan. Sementara kita program kami bagaimana pengembangan luas tanam ya. Jadi kita penyediaan produk dari keladi itu sendiri, penambahan luas tanam itu yang pertama program kita. Kemudian yang kedua terkait dengan pengolahan hasil, sementara kita hanya memproduksi keripik ya. Memang beberapa waktu lalu kita menjadikan keladi menjadi tepung, tapi sementara terkendala satu dan lain hal, tepung keladi yang kita hasilkan masih belum maksimal untuk menyuplai karena tingginya biaya produksi sehingga produksinya kita hentikan sementara. Pemerintah Kota Singkawang tak berjalan sendiri. Promosi dan dukungan dilakukan dengan menggandeng berbagai pihak. Mulai dari bibit, pupuk, rumah produksi, alat penggorengan, hingga pemasaran semua dikawal untuk hasil yang maksimal. Terkait dengan promosi hasil dari UMKM, Dinas Pertanian tidak bekerja sendiri, tentu kami bekerja sama dengan Dinas UMKM, koperasi dan industri ya, yang ada di Kota Singkawang, kemudian dari Kominfo dan sebagainya, termasuk OPD-OPD yang terkait. Ini terkait dengan promosi. Nah, untuk di Dinas Pertanian sendiri, kami melalui flyer-flyer ya, flyer yang ada yang bisa kita buat, kemudian kita sebar di media sosial, kita kirim di WhatsApp group, kemudian kita juga ada kios pangan yang tentu hasil produk dari hasil pertanian kita jual di kios pangan yang ada di dinas. Harapan kami tentu Dinas Pertanian perlu mendapatkan perhatian yang lebih ya dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terhadap program strategis nasional yang sudah diluncurkan oleh Presiden kita melalui Asta-Citanya. Tentu kami berharap mendapat perhatian lebih dari sisi penganggaran maupun dari sisi support yang lainnya. Kemudian terkait dengan swasembada pangan, kami di Dinas Pertanian Kota Singkawang sudah menetapkan LP2B ya. LP2B itu lahan pertanian pangan berkelanjutan. Nah, tentu ini akan membantu kita dalam pengamanan atau perlindungan terhadap lahan pertanian. Yang ini tentu kita maksudkan untuk mendukung kegiatan swasembada pangan. Jadi di dalam tata ruang sudah kita plotkan mana daerah-daerah yang khusus pertanian sehingga tidak boleh dialihfungsikan untuk kegiatan lain selain pertanian. Terkait dengan pendampingan petani keladi sendiri, tentu kita berupaya secara maksimal, penyuluh kami standby untuk mendukung petani, mendorong petani, memotivasi petani untuk bertanam keladi, ini khusus keladi. Tentu dengan adanya industri rumah tangga ya UMKM, binaan dari Dinas Pertanian terkait dengan kelompok pengolahan hasil keladi, tentu ini selain menambah kesejahteraan petani, kemudian UMKM itu sendiri, kemudian kelompok pengolah dan pemasaran hasil, ini juga menyerap tenaga kerja. Jadi mengurangi, paling tidak kita berkontribusi terhadap pengurangan pengangguran yang ada di Kota Singkawang. Kota Singkawang mendukung program dari Presiden Prabowo terkait swasembada pangan. Salah satu Asta-Citanya bahwa Indonesia wajib swasembada pangan dalam tempo waktu yang sesingkat-singkatnya. Jadi Kota Singkawang bukan hanya ikut
berkontribusi terhadap swasembada pangan yang berkontribusi dari padi maupun jagung, tapi termasuk talas atau keladi ini juga kita kembangkan termasuk dengan tanaman-tanaman lain. Nah, untuk keladi seperti tadi disampaikan bahwa ke depan kita coba pengembangan lebih maksimal lagi, luas tanam keladi ini kita maksimalkan kembali. Keladi yang dahulu hanya dikenal sebagai umbi kampung, kini menjelma menjadi peluang usaha yang menjanjikan. UMKM pengolah keripik berkembang pesat, membuka lapangan kerja, dan mengurangi angka pengangguran. Perubahan ini tidak terjadi tiba-tiba. Ada ide dan kreativitas, ada kemauan untuk maju. Semuanya dimulai dari dapur rumah. Seorang warga mencoba mengolah keladi menjadi olahan pangan keripik. Hasilnya disukai oleh banyak orang yang memiliki peminat yang tinggi, menjadikan sebuah peluang usaha. Awal kita merintis keripik ini, pertama-tama kita cari tempat pemasarannya. Kebetulan kita dapat pasaran yang ada di Serikin, Malaysia, waktu itu baru buka. Karena kita lihat di sana tidak ada barang yang kira-kira belum ada dijual di pasar Serikin. Jadi kita coba untuk pasarkan keripik. Setelah kita jalani, alhamdulillah pasarannya agak lumayan. Jadi kita teruskan sampai sekarang. Beberapa petani pun ikut bergabung. Mereka memulai berproduksi bersama. Mereka tak hanya menanam, tapi juga mengolah, mengemas, dan menjual. Karena kita udah dapat pasaran, jadi kita cari orang yang ahli dalam membuat keripik. Nah, dalam itu akhirnya kita dapat orang yang pandai untuk membuat keripik. Kita kerjakan dia. Pertama-tama sih hanya 3 orang. Karena itu dalam penjualannya itu permintaan banyak, jadi kita nambah karyawan. Sampailah sekarang menjadi 10 orang. Kalau hari biasa, kalau pas perayaan, hari lebaran biasa nambah sampai 20 lebih orangnya. Karena waktu kita masarkan keripik keladi lah yang paling diminati, baik di Indonesia negara kita ini yang paling banyak minatnya itu keripik keladi. Di luar juga paling banyak keripik keladi. Jadi keripik keladi jadi kita kembangkan di Setapu khususnya untuk ditanam lebih banyak lagi.
Keripik diperjualbelikan terutama di Pontianak, di Sintang, Ketapang, di Serikin, dan di pulau, termasuk Kepulauan Riau. Malaysia, itu kalau Malaysia itu pasaran rutin kita karena setiap minggu kita masuk ke sana. Kebetulan di sana itu ada lapak tempat penjualan keripik. Untuk mendapatkan bahan baku, karena di masyarakat Setapak Besar banyak yang bercocok tanam untuk pembuatan keripik, alhamdulillah kita tidak kesulitan, kecuali kalau biasanya kan dalam 1 tahun itu kan ada musim penghujan. Kalau musim hujan itu biasanya daerah Semlagi, tempat yang bercocok tanam itu mengalami banjir. Nah, biasanya ada yang gagal panen, itu yang buat kita kadang kesulitan untuk bahan baku jadi berkurang karena banjir tadi. Usaha ini udah 21 tahun, dari tahun 2003. Idenya karena kita permintaan banyak ke keripik keladi, jadi kita nanam itu petani lebih kita fokuskan nanam keladi. Biasa kalau dalam usaha itu kan biasanya kan kita tuh pasang surut. Karena permintaan yang paling banyak itu saat perayaan. Kalau dalam perayaan biasa permintaan itu melonjak. Kalau hari biasa ini alhamdulillah berjalan seperti biasa. Kalau hari biasa kita goreng itu kan tidak tiap hari. Kita dalam 1 minggu, bukan perayaan gini, 1 minggu kita goreng 3 hari. Jadi hari-hari yang kita tidak goreng kita ke kebun untuk bercocok tanam. Sebelum bertani keladi, saya ini berkebun sayur, jadi petani sayur, terutama kacang, timun. Karena itu pasarannya sulit, jadi kita beralih ke keripik. Sekali produksi 1 hari kita bisa 800 sampai 900 kilo bahan baku. Dampaknya pertama saya bisa memberi pekerjaan kepada masyarakat, karena yang bekerja di sini rata-rata itu orang Setapak Besar. Saya tidak ada ngambil dari luar. Jadi saya tuh selain dia bertani, jadi dia ada kegiatan dalam membantu untuk UMKM saya. Nama saya Beni, sebagai petani ubi dan talas atau keladi. Untuk petani keladi dan ubi udah sekitar 3 atau 4 tahun gitu. Selain petani, saya bekerja di UMKM produksi keripik ini sebagai penggoreng, kadang sebagai pemotong. Sebagai petani, saya sangat berterima kasih dengan adanya UMKM pengusaha keripik ini, karena untuk membantu perekonomian keluarga saya terutama kan. Jadi saya memang betul-betul berterima kasih dengan adanya UMKM ini. Tentunya kita merasa bangga karena hasil UMKM kita bisa tembus di luar negeri. Kita merasa bangga. Orang sana juga suka dengan produk kita. Karena bukan hanya keripik keladi aja kita jual, masyarakat kan beda-beda. Ada yang suka keladi, ada yang suka pisang, ada yang suka singkong. Jadi kita berusaha untuk menambah varian keripik kita.